Halo? Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai suatu sifat thermal ya, sifat thermal di mana materi yang akan kita bahas ini yaitu mengenai model debut teman-teman. Model debut, model debut. Nah, apa itu model debut? Model debut itu adalah suatu model daripada sifat thermal, terkhususnya dalam fisika padat ya. Nah, uh, ini sebenarnya perbandingan daripada model Einstein, di mana model Einstein itu memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahan daripada model Einstein adalah terletak pada anggapan bahwa semua modulus vibrasi itu akan mempunyai frekuensi yang sama. Jadi kalau misalnya menurut model Einstein itu dia mempunyai suatu apa? Modus vibrasi ya di mana mempunyai frekuensi yang sama. Oke, sebelum kita membahas model Debye, maka perlu dibahas dulu rapat keadaan. Rapat keadaan dan jumlah keadaan itu tentu sudah kita bahas dalam pembelajaran fisika statistik. Karena untuk mempelajari suatu ini tentu harus memahami dulu mengenai fisika statistik. Nah, di sini dikatakan bahwa rapat keadaan dan jumlah ragam vibrasi dalam daerah frekuensi omega omega tambah d omega. Ya. Nah, persamaan gelombang untuk suatu polarisasi di mana polarisasinya itu bisa bersifat longitudinal atau transversal dalam ruang spektrometri 3 dimensi itu dirumuskan sebagai ini teman-teman, yaitu adalah do kuadrat c per do x kuadrat ditambah do kuadrat c per do y kuadrat tambah do kuadrat c per do z kuadrat ini harus sama dengan dikali do kuadrat c per do t kuadrat. Nah, di mana di sini kita melihat bahwa C ini itu adalah suatu perpindahan posisi. Sedangkan untuk V ini ada apa? Kecepatan rambat, teman-teman. Ini kecepatan rambat. Vektor posisi dalam kuantum. Vektor posisi dalam kuantum dan oke, itu adalah yang kita ketahui dan X, Y, Z itu kenyataan apanya, dimensinya ya. Nah, di sini kita anggap bahwa pada batas kristal itu perpindahannya itu C-nya itu mendekati 0. Dan juga kita mengetahui bahwa solusi daripada persamaan ini ya itu didefinisikan dalam bentuk gelombang berdiri. Gelombang berdiri itu didefinisikan sebagai sin kx sin ky dan sin kz e pangkat minus i omega t, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk komponen-komponen K dalam Lx, dalam Ly, dan Lz itu didefinisikan sebagai ini teman-teman, yaitu dimana Kx itu apa? 2pi per Lx dikali Mx. Kalau Ky itu apa? 2pi per Ly My. Dan sama kalau misalnya Kz itu apa? 2pi Lz Mz. Nah, dimana untuk M tadi itu adalah apa? Bilangan bulat ya teman-teman, sama kayak N tapi ini bilangan bulat. Nah, jadi kita harus pahami bahwa untuk satu harga K per volume 2pi per L pangkat 3 dalam ruang K
Atau kalau kita definisikan harga K per volume 2 pi per L pangkat 3 itu bisa kita definisikan sebagai L per 2 pi I per 8 pi pangkat 3. Nah, harga K yang diizinkan per satu volume di dalam ruang K dan dimana jumlah total ragam dengan vektor gelombang ini kurang dari K itu adalah L per 2 pi pangkat 3 kali daripada volume bola yang berjari-jari K, yang artinya kita bisa mendapatkan untuk nilai N yaitu adalah L per 2 pi pangkat 3 dikali dengan 4 pi K pangkat 3 kita bagi dengan 3. Nah, ini untuk apa? Ini untuk nilai N ya. Nah, di sini juga kita harus mengetahui bahwa ada rapat keadaan di mana rapat keadaan itu didefinisikan sebagai G omega yang merupakan dN per D omega. Ya. Ini N nih. Nah, N tadi kan ini ya. Artinya kita menurunkan N ini terhadap omega sehingga kita mendapatkan V omega pangkat 2 kita bagi dengan 2 pi pangkat 2 dikali P pangkat 3 atau P omega kuadrat dibagi dengan 2 pi pangkat 2 dikali dengan 1 VL kuadrat ditambah 2 VT kuadrat. Maaf, 2 pangkat 3 nih, pangkat 3. Nah, ini untuk fungsi keadaannya teman-teman. Rapat keadaan, maaf. Nah, selanjutnya kita akan membahas suatu panas jenis yang sesuai dengan model Debil, yang mana model Debil ini didasarkan pada suatu asumsi yang berarti sistem ini mempunyai ragam yang utama dengan 3N derajat kebebasan, di mana artinya dapat kita ketahui 3N adalah integral 0 sampai omega M dikali rapat keadaan omega D omega, dengan pendekatan bahwa DB ini mendefinisikan bahwa G omega ini kan akan sama atau mendekati 3V omega pangkat 2 dibagi dengan 2 pi kuadrat kecepatan awal pangkat 3, di mana kondisi itu harus kita ketahui bahwa omeganya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada omega D. Artinya ini. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan untuk seluruh ragam vibrasi dapat kita tuliskan ya 3N per V, artinya integral dari 0 sampai omega D 3 omega kuadrat per 2 pi kuadrat kecepatan 0 pangkat 3 D omega. Ini akan menghasilkan nilai, ini bisa kita bentuk dalam fisika matematika. Kita tahu bahwa 2 pi itu adalah apa? Adalah konstanta, dan V ini bersama ini kita integralkan terhadap omega D, terhadap omega lah, karena kan integralnya dari 0 sampai omega D kan. Jadi kita dapat bisa mengintegralkan omega sehingga kita dapatkan omega D pangkat 3 per 2 pi kuadrat P0 pangkat 3. Nah, ini kan 3N per V ya. Nah, kita bisa mendapatkan untuk nilai omega D ini, teman-teman. Jadi secara apa saja? Jadi omega D-nya apa? Akar pangkat 3 biar lebih ini aja lah ya, 6 pi kuadrat
N per V pangkat sepertiga dikali V 0. Kenapa? Ini kan pangkat 3 nih kan, juga pangkat 3 kan sama-sama. Ya, seperti itulah teman-teman. Nah, ini untuk omega D ini apa? Ini adalah frekuensi ambang. Jadi seperti tadi yang kita lihat sebelumnya bahwa ketentuan ini omeganya itu harus lebih kecil daripada ambang atas dan harus lebih besar dari 0 untuk fungsi keadaan ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang suhu karakteristik Debye, yang dimana hukum karakteristik daripada Debye itu TB TD ya, yaitu adalah H dikali omega D atau ambang atas dibagi dengan K0. Ini bisa kita pecah atau kita lakukan suatu perkalian, yaitu H dikali omega D per K0 kita kalikan dengan 6pi kuadrat N per V pangkat sepertiga, dimana kita tahu bahwa ini adalah ini kan, itu ambang batas ya. Terus dimana ini theta D ya, atau secara lebih singkatnya theta D nya adalah H dikali WD bagi dengan K0 dikali maaf. Oh ya, W ya, WD nya seperti tadi ya. Oke. Selanjutnya kita dapat bisa mendapatkan suatu energi vibrasi kisi persatuan volume, yaitu adalah integral H dikali omega dikali G omega D omega kita bagi dengan eksponensial H dikali omega per K0T dikurangi 1, yaitu untuk U. Selanjutnya kita bisa mendapat menggunakan persamaan yang ini. Kita mendapatkan persamaannya ini untuk apa? Untuk mendapatkan U-nya, yang dimana U-nya adalah 3H per 2pi kuadrat dikali V0 kuadrat dikalikan integral omega pangkat 3 D omega per eksponensial H omega K0T dikurangi 1. Kemudian kita dapat bisa mendefinisikan variabel yang tak berdimensi, yaitu adalah H dikali omega per K0T, dan untuk XD nya itu adalah H dikali dengan omega D per K0T, yang dimana ini itu sama dengan theta D per T. Nah, untuk persamaan yang apa? Yang U ini, persamaan untuk U ini, yaitu adalah ini. Dapat kita ungkapkan dalam variabel X, teman-teman. Dimana untuk variabel X-nya itu kita definisikan jadi ini, yaitu 3K0 pangkat 4 T pangkat 4 kita bagi dengan 2pi kuadrat V0 pangkat 3 H
pangkat 3 dikali integral 0 x d x pangkat 3 dx per e pangkat x kurangi 1. Dan agar kita lebih apa lagi, kita bisa mendapatkan 9 n k 0 t pangkat 4 kita bagi dengan v theta d pangkat 3 dikali integral 0 sampai x d x pangkat 3 dx e pangkat x kurang 1. Ini secara Pismat itu untuk apa? Nah, selanjutnya kita dapat bisa mendiferensiasikan untuk persamaan yang 3 dimensi ini. Kita akan lakukan suatu proses diferensiasi persamaan ini terhadap T untuk mendapatkan panas jenisnya, di mana panas CV adalah dou per dou T, kan begitu. Substitusikan di mana 3 H bar kuadrat kita bagi dengan 2 pi kuadrat V0 pangkat 3 ke 0 T pangkat 2 kita kalikan dengan integral 0 sampai WD omega pangkat 3 eksponensial H bar dikali omega per K0 T kita bagi dengan eksponensial H bar omega per K0 T kurangi 1 pangkat 2. Nah, ini untuk nilai CP-nya. Nah, untuk kurun panas suatu jenis zat padat per mol sebagai fungsi suhu, ini akan sesuai dengan model Debye-nya. Jadi, kalau kita bisa mengilustrasikan ke dalam bentuk persamaan, dia akan sesuai gitu ya. Fungsi suhu itu dengan suatu model Debye. Nah, untuk sifat thermal U dan CP ini akan melibatkan integral yang cukup rumit, yang dimana kita selesaikan secara langsung kan. Nah, seperti yang udah kita lihat tadi dari CV teman-teman, itu adalah ini x pangkat 3 per e pangkat x kurang 1 ini yang dalam konteks itu kita dapat bisa mudah gitu dilakukan satu analitik dengan pendekatan suhu yang sangat tinggi dan sangat rendah. Dimana untuk suhu sangat tinggi itu kita anggap bahwa untuk T-nya itu lebih besar daripada sudut theta D-nya. Yang dimana kita bisa menggunakan suatu aturan apa dalam fisika matematika? Yaitu x pangkat 3 kita bagi dengan e pangkat x kurang 1. Ini adalah x pangkat 2 yang perlu diingat nih. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan persamaan penurunan persamaan. Untuk apa? Mengungkit kembali dalam bentuk suhu T-nya tadi. U adalah 9N dikali K0 T pangkat 4 dibagi dengan V theta pangkat 3 TD pangkat 3 dikali X D pangkat 3 kita bagi dengan 3. Ini adalah 9N K0 T pangkat 4 bagi P theta D pangkat 3 dikali dengan theta D pangkat 3 per 3 T pangkat 3. Ini kita bisa lakukan suatu pencoretan di mana akhirnya akan 3N K0 T kita bagi dengan V, sehingga panas jenis persamaan daripada persamaan yang panjang tadi itu kita dapatkan sebagai ini.
Nah, ternyata hasilnya sesuai dengan pendekatan klasik untuk T-nya itu lebih sangat jauh terhadap lebih rendah terhadap TD, di mana kita mengambil batas sampai tak hingga, ya kan? Di mana integral 0 tak hingga kan tadi x pangkat 3 per pangkat x kurang 1 dx kan. Ini integral 0 hingga x pangkat 3 dikali sigma, di mana s-nya adalah 1 x pangkat minus nx. Ini akan bersesuaian dengan pi pangkat 4 per 15. Nah, di mana ini akan sesuai untuk apa namanya itu energi total, di mana U adalah 3 pi n k0 t pangkat 4 kita bagi dengan 5 pi theta d pangkat 3. Kemudian panas jenis CP itu bisa kita hitung. Ya, panas jenis ini dapat kita hitung menjadi apa? 12 pi pangkat 4 MK0 kita bagi dengan 5P dikali dengan T per theta D pangkat 3. Ini akan sesuai kalau lakukan suatu numerical analitik, itu adalah 234 NKD theta per T suhu per theta pangkat 3. Nah, ini dapat kita melihat bahwa panas di sini akan berbanding lurus dengan T pangkat 3. Selanjutnya persamaan ini kita sebut dengan persamaan apa? Persamaan ini kita sebut sebagai hukum Debye T pangkat 3. Oke, selanjutnya untuk suatu gradien suhu yang kecil, arus termalnya harus diamati dengan gradien T ya teman-teman. Dia harus diamati dengan gradien T. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa JV adalah min K dt per dx. Artinya J itu adalah minus K dikali gradien T. Nah, untuk energi termal per elektron itu apa? Itu adalah energi dikali dengan T X kurang L, itu adalah Vx dikali tau, dimana ini adalah energi termal per elektron. Selanjutnya kalau kita perhatikan bahwa panjang lintasan bebas rata-rata itu adalah V, bila V-nya itu adalah kecepatan rata-rata, dan bila untuk tau ini adalah apa? Waktu rata-rata. Ini untuk waktu rata-rata ya, dan V ini adalah kecepatan rata-rata. Seperti kita bisa lihat tadi ya, bahwa energi yang ini tuh adalah energi termal per elektron. Oke, selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai J tadi, yang ini kembali ke topik ya. J itu adalah NPX kuadrat dikali tau dE per dt dikali dengan dt per dx.
Selanjutnya untuk kecepatan elektronik rata-rata, di mana kita menganggap secara apa namanya PXP PJT itu adalah sepertiga P kan? Kenapa? Karena untuk NDE per DT itu akan sama dengan N per V DE per DT, dimana kita tahu bahwa ini adalah CP-nya, panas jenisnya, sehingga untuk rata-ratanya itu adalah sepertiga P pangkat 2 tau CP dikali minus gradien bar T. Nah, dengan membandingkan persamaan daripada J rata-rata atau J bar ini ya dengan ini kita lakukan perbandingan J ini dengan J bar, kita dapat bisa mendapatkan suatu konduktivitas. Persamaan konduktivitas itu adalah sepertiga P pangkat 2 dikali tau CV yang sepertiga P CV. Itu adalah konduktivitas persamaan. Dan tadi selanjutnya dari pembicaraan konduktivitas listrik DC pada logam merapat arus, kita bisa mendefinisikan bahwa J bar itu adalah apa namanya sigma E bar, nah dimana ini adalah N E kuadrat tau bagi M, dimana kita tahu di sini bahwa nilai E itu adalah apa? Ini adalah medan listrik, dan M ini adalah massa elektron. Oke. Nah, kita mengetahui dalam pendekatan klasik itu CV-nya itu adalah apa? 3 per 2N KT. Nah, selanjutnya setengah MV kuadrat itu kita definisikan sebagai 3 per 2 K0 T kan secara energi kinetik. Untuk bisa mendapatkan K per itunya, jadi bisa lakukan proses itu apa? 3 per 2 per K0 per E kuadrat. Ini sama dengan apa? 10,8 watt minus ohm per K pangkat 2. Nah, ini kita kenal sebagai hukum Whitman-Franz, dan biasanya disebut dengan bilangan Lorentz. Nilai daripada ini itu sekitar setengah daripada harga hasil eksperimen. Jadi gitulah penjelasan dari saya untuk hukum DB ini ya, sifat thermal. Terima kasih.